Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu. Kali ini video Ibu akan membahas tentang materi bab kedua di semester genap kita, yaitu aritmatika sosial. Apa sih aritmatika sosial? Aritmatika sosial ini yang paling sering kita jumpai pada kehidupan sehari-hari. Aritmatika sosial adalah salah satu materi matematika yang mempelajari operasi dasar suatu bilangan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kan Ibu bilang tadi, aritmatika sosial ini yang paling sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dalam aritmatika sosial itu kita akan membahas tentang untung, rugi, harga pembelian, dan harga penjualan. Ya, apa itu untung? Yang pertama, untung adalah selisih yang didapat antara harga penjualan dengan harga pembelian. Jadi harga yang kita jual dikurang dengan harga yang kita beli, itulah untung. Yang kedua kita bahas tentang rugi. Jadi kalau setiap jualan itu jangan mengharapkan untungnya aja, jangan dipikirkan untungnya aja. Kita harus memprediksi juga kerugiannya. Apa itu rugi? Rugi itu selisih yang didapat antara harga jual dengan harga pembelian. Kalau rugi berarti harga jualnya lebih rendah daripada harga beli. Itu dia, maka rumus rugi itu harga beli dikurang harga jual. Misal, kita belinya 1000, kita jual 500, kan rugi kita. Itu dia namanya kerugian. Yang ketiga, harga pembelian. Harga pembelian adalah harga untuk membeli bahan baku atau benda yang akan kita jual. Itu harga pembelian. Biasanya rumusnya harga jual dikurang untung. Sementara yang keempat ada harga penjualan. Harga penjualan adalah harga ketika barang atau benda tersebut dijual. Harga jual didapat dengan menjumlahkan pembelian dengan untung. Berarti harga jual, kalau kita mau untung, harga beli kita tambah dengan untung. Kita mau untung berapa gitu. Oke, selanjutnya kita masuk pembahasan tentang bruto, tara, neto. Kalau bruto itu kemasan plus isinya, atau itu namanya berat kotor. Rumusnya bruto sama dengan neto ditambah tara. Sementara kalau tara itu adalah selisih antara neto dan bruto. Tara itu biasanya kalau Ibu jelaskan itu biasanya tentang kemasannya aja. Kemasanannya aja itu namanya tara. Tara rumusnya bruto dikurang neto. Sementara neto itu adalah perhitungan bersih suatu barang. Neto itu berarti isinya aja. Jadi kalau isinya aja dinamakan neto, kalau tempatnya aja itu dinamakan tara, kalau keseluruhan itu dinamakan bruto. Jadi rumus neto itu sama dengan bruto dikurang tara. Ya, selanjutnya kita masuk tentang diskon. Diskon atau bahasa matematikanya namanya rabat. Ya, kalau bahasa matematikanya rabat. Ibu-ibu tuh senang dengan diskon. Dalam kehidupan sehari-hari, istilah diskon sering dijumpai dalam bidang jual beli. Kalau akhir tahun sering nih terjadi diskon di mal-mal, di supermarket. Diskon adalah besaran potongan harga yang diberikan untuk suatu barang tertentu. Biasanya diskon itu diberikan satuannya persen. Jadi berapa persen diskonnya? 10%, 25%, itulah yang disebut diskon. Contohnya tadi diskon, misalnya 20%. Jadi jika barang harganya Rp100.000, jika diberi diskon 20%, maka harganya akan menjadi Rp100.000 dikurang 20% dikali 100.000. Maka 100.000 dikurang 20.000. Jadi besarnya diskon itu sebesar 20.000. 20.000 inilah diskonnya. Jadi harga yang harus kita bayar setelah didiskon itu akan menjadi 80.000. Jadi lebih murah dari harga yang tertera pada bandrol. Oke, ya
Selanjutnya kita masuk tentang bunga. Bunga yang akan kita bahas itu bukan bunga tanaman, tapi bunga tambahan nilai. Biasanya yang pakai bunga itu bank, koperasi, simpan pinjam, ya. Contoh misalnya gini, ada bank AA memberikan bunga 5% per tahun untuk setiap uang yang didepositokan di bank tersebut. Jika Pak Adi mendepositokan uangnya sebesar 10 juta rupiah, setelah 1 tahun berapa deposito Pak Adi? Oke, tadi Pak Adi kan menabung 10 juta ditambah 5% dikali 10 juta, maka hasilnya 10 juta ditambah 500.000, berarti 500.000 inilah bunga yang akan didapat Pak Adi. Jadi uang Pak Adi selama 1 tahun akan menjadi 10.500.000 rupiah, ya, bisa ya. Oke, kita selanjutnya masuk tentang pajak. Pajak adalah nominal yang akan menambah nilai suatu barang. Pajak pada umumnya juga diberikan dalam satuan persen. Pajak untuk suatu barang akan menambah harga, namun untuk pajak terhadap gaji, hadiah, atau barang yang didapatkan akan mengurangi nilai atau harganya. Contoh, kalau kita makan di restoran, kita akan kena PPN. PPN itu pajak pertambahan nilai. Jadi kalau kita makannya 100.000, kena PPN 10%, maka yang harus kita bayar itu adalah 110.000. Beda dengan kalau PPH, pajak penghasilan, itu pada gaji. Jadi kalau gaji kita 1 juta, kena pajak 10%, maka gaji yang akan kita terima itu akan menjadi 900.000. Contoh, Pak Adi akan membeli sebuah motor dengan harga 25 juta. Motor tersebut terkena pajak sebesar 10%. Maka berapa yang harus dibayar oleh Pak Adi? Berarti tadi kan belinya 25 juta ditambah 10% dikali 25 juta. Jadi 25 juta ditambah 2.500.000. Berarti 2.500.000 inilah yang dinamakan pajak. Jadi Pak Adi harus membayar harga motor tersebut dengan harga 27.500.000. Oke, sekian pembahasan materi kita hari ini. Di sini Ibu kasih latihan. Latihannya nggak banyak, cuman 3 aja. Cuman 3 latihan di sini. Kalian bisa kerjakan di buku latihan dan pengumpulannya menurut jadwal yang telah ditentukan nanti. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton video-video Ibu. Tunggu dan nantikan video-video Ibu berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Jangan pernah males untuk mengulang matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.